diperbagus ungkapan salawat tersebut. Wa innakum la tadruna, karena sesungguhnya kalian tidak mengerti, tidak tahu. La'alla dzalika yu'rafu 'alayya, bahwasanya salawat kalian itu ditampakkan kepadaku. Jadi sebisa mungkin kalimatnya bagus, kondisinya juga bagus. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, ij'al salawatika wa barakatika, jadikanlah salawatmu, rahmat yang dibarengi dengan ta'zim dan keberkahanmu, ala sayyidil mursalin, ke atas pimpinannya para rasul. Ini bentuk pujian, ya, bentuk pujian untuk Rasulullah. Wa imamil muttaqin, dan pimpinannya orang-orang bertakwa. Wa khatamin nabiyyin, dan penutupnya para nabi, yaitu abdika, hambamu, wa rasulika, dan utusanmu. Imamil khair, pimpinan kebaikan. Wa qaidil khair, dan penuntut kebaikan. Wa rasulil rahmat, dan rasul yang membawa rahmat. Allahumma ya Allah, ib'athu, bangkitkanlah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud, di maqam yang terpuji. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maqam mahmud? Alladzi yawbiduhu bihi al-awwaluna wal akhirun. Alladzi yawbiduhu bihi al-awwaluna wal akhirun. Maqam yang akan nantinya diirikan atau sangat dipuji oleh seluruh makhluk, baik manusia pertama sampai manusia terakhir. Semua makhluk akan memuji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di maqam mahmud ini. Maqam mahmud artinya maqam, tempat kedudukan. Ada menyebutkan menurut Imam Mujahid, itu memang Nabi berada di sebuah tempat, di kursi. Satu tempat, di situ Nabi berdiri, Nabi berada. Dan disitulah maqam mahmud, tempat mahmud yang dipuji. Kenapa dipuji? Karena seluruh makhluk memuji Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipuji? Yaitu kedudukan beliau menempati satu tempat yang tidak ada satupun yang boleh menempatinya. Maqam syafaat. Maqam syafaat kubro. Itulah maqam mahmud itu, syafaat kubro. Yang ketiga itu manusia dalam keadaan kebingungan. Banyak dalam riwayat bahwasanya nanti ketika di akhirat manusia itu belum diputuskan oleh Allah, sehingga nanti itu manusia kebingungan. Mereka kemudian diarahkan menemui Nabi Adam. Nabi Adam melepaskan diri. Nabi Adam mengatakan, aku dulu pernah melakukan ini, memakan buah dari pohon yang dilarang. Cari saja Nabi Nuh. Manusia mencari Nabi Nuh, bertemu Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, aku dulu pernah melakukan kesalahan, yaitu berdoa yang tanpa sepengetahuanku ternyata menghancurkan umatku. Jadi Nabi Nuh menganggap itu satu kesalahan. Yang berdoa, Rabbina tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, di surah Nuh yang terakhir itu. Itu doa Nabi Nuh membasmi seluruh makhluk Allah dari kalangan manusia yang tidak beriman, sehingga tidak ada tersisa lagi. Kecuali 80 orang itu, habis semua manusia di zaman Nabi Nuh. Itu karena doanya Nabi Nuh. Datang saja kepada kekasihnya Allah Ibrahim. Datang manusia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menyebutkan kesalahan beliau. Menurut beliau sadar, aku pernah melakukan 3 dusta. Tiga dusta. Dusta pertama, diajak sama Namrud dengan pasukannya untuk pergi berburu untuk merayakan hari raya mereka. Aku katakan aku sakit. Ada bukan sakit yang sakit zahir, sakit itu sakit hati melihat perbuatan kemusyrikan kalian menyembah berhala. Kemudian berdusta lagi Nabi Ibrahim. Ketika itu ditanya, siapa ini yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ini qala kabiru hada, yang paling besar nih yang menghancurkan. Coba lihat, itu kapak di atas lehernya. Padahal itu mana ada? Itu padahal hujah Nabi Ibrahim. Namun beliau anggap itu sebuah dusta. Kemudian juga dusta yang menurut beliau adalah ketika masuk ke satu daerah, di situ Nabi Ibrahim melewati di Mesir. Di saat itu Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah, Sayyidah Sarah.
ketika itu raja itu setiap kali ada wanita cantik akan diambil suaminya akan disiksa. Suaminya disiksa. Walaupun istri itu perempuan itu sudah bersuami, istrinya diambil, kemudian suaminya disiksa, dipenjarakan. Nah, maka Nabi Ibrahim sepakat, nanti kalau raja itu mau ngambil, menanyakan kamu siapa, kamu katakan kamu bukan istri saya, tapi saudari saya. Kalau saudara enggak. Nah, jadi ketika itu Nabi Ibrahim tanya, jadi siapa? Ini saudara saya. Artinya saudara seiman, karena yang beriman cuma berdua itu. Yang beriman cuma berdua itu. Nah, itu dianggap salah. Maka kata Nabi Ibrahim, aku melakukan kesalahan dulu di dunia. Dan datang saja Nabi Musa. Nabi Musa ketika dimintai ketika itu tidak sanggup juga, mengatakan aku dulu pernah membunuh satu jiwa yang tidak diperintahkan Allah, membunuh orang Kipti. Berkelahi Kipti menzalimi Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa tanpa sengaja membunuh orang Mesir. Maka dianggap itu satu kesalahan, sehingga merasa tidak layak, merasa malu di hadapan Allah. Kata beliau, silakan ketemu Nabi Isa. Akhirnya bertemu Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun juga menyerahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau saya baca dalam tafsir Al-Baghawi itu, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya apa. Namun ada mengatakan riwayat yang lain, Nabi Isa merasa bersalah karena dianggap Tuhan. Dan dianggap Tuhan oleh manusia. Itu merasa salah. Silakan kepada Nabi Muhammad saja, kekasihnya Allah, Habibullah. Di saat itulah Nabi Muhammad didatangi oleh manusia, minta supaya memohon kepada Allah supaya diputuskan seluruh manusia ini. Nah, maka Nabi lah yang maju itu. Nabi lah yang menempati tempat itu, makom syafaat. Nah, ada sebagian ulama mengatakan, bagi orang yang tahu hadis ini, maka mereka nanti di akhir tidak pusing-pusing lagi, ikut-ikutan orang yang cari itu. Langsung saja cari Nabi Muhammad, karena sudah jelas yang punya hak syafaat adalah Nabi Muhammad. Kenapa harus Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa? Nah, ini satu pendapat mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tidak. Itu memang sengaja disetting oleh Allah di akhirat supaya seluruh umat, seluruh makhluk tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad. Yang mana saat itu Nabi Adam tidak punya posisi di situ. Nabi Nuh pun tidak berhak, Nabi Ibrahim tidak berhak, Nabi Musa tidak berhak, Nabi Isa tidak berhak. Dan itu nabi-nabi panutan umat semua. Itu nabi top, paling mulia nabi ya, nabi-nabi disebutkan tadi. Ternyata yang berhak hanya Nabi Muhammad. Ini memang sengaja Allah tidak menampakkan keagungan, kedudukan Nabi Muhammad SAW di seluruh makhluk, sehingga nampak semua inilah makhluk yang paling mulia. Jadi ada ketemu Nabi Adam dulu, antara Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ternyata ada Nabi Muhammad. Maka kita juga dianjurkan memintakan makom mahmud ini kepada Rasulullah. Nabi bersabda, man qala hina yasma'u ila, siapa mendengar adzan selepas adzan, kita kan minta dengan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Kalau dalam hadis itu tidak ada tambahan masyarakat wa darajah, langsung wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, berikan maqam mahmud kepada Nabi Muhammad yang telah kau janjikan, alladzi wa'adta, yang telah kau janjikan. Memang sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra itu, asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah memberi jatah khusus untuk Nabi Muhammad maqam mahmud. Apa keutamaan orang yang membaca doa ini selepas adzan? Nabi menyampaikan, hamdalahu syafa'ati yaumil qiyamah, pasti dapat syafaatku pada hari kiamat. Rugi orang kalau dengar azan dan ucapkan ini rugi. Karena ini termasuk salah satu wasilah amalan yang menjadikan kita berhak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Waqala ba'du sahabat, sebagian sahabat mengatakan di Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Ada sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kalau yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin itu bukan sahabat, tapi Syekh Abul Hasan Asyadili, seorang ulama pendiri Thariqah Syadiliyah. Tapi kalau dalam kitab ini yang menanyakan itu adalah sebagian sahabat. Wallahu a'lam. Apa yang ditanyakan?
Sebagian sahabat bertanya, salatullahi asyrat, salawat Allah kepada orang yang bersalawat kepada liman shalla 'alaika marratan wahidah, sebanyak 10 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalbi, apakah itu ya Rasulullah bagi mereka yang salawat kepadamu dalam keadaan khusyuk? Salawat 1 kali dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali kepada orang itu. Kan ada hadis itu, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyrat. Siapa bersalawat 1 kali kepadaku, Allah membalas kepada dia salawat rahmat, maksudnya sebanyak 10 kali. Maka sahabat tanya, itu bagi mereka yang salawatnya khusyuk artinya atau yang tidak? Qala, maka Nabi bersabda, la bal huwa likulli musallin ala ghafil. Tidak. Salawat Allah sebanyak 10 kali itu berlaku untuk setiap yang bersalawat kepadaku walaupun dia lalai, walaupun hatinya tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Wa yu'tihi Allahu amsal al-jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Di samping itu Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, malaikat akan memohonkan ampun untuk dia dan mendoakan kebaikan untuk dia. Jadi ketika orang bersalawat kepada Nabi walaupun hatinya tidak khusyuk serta baginda Nabi, itu Allah membalas 10 kali rahmat, didoakan malaikat itu, dimohonkan ampun dan didoakan kebaikan untuk dia oleh para malaikat. Wa amma idza kana hadir al-qalbi, di penjelasan beliau Syekh Abdul Majid Al-Alawi, adapun bila mana orang itu salawat dengan hadir hatinya, betul-betul tawajuh hatinya khusyuk, waktu salat alaihi, ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lamu qadra dzalika illa Allah, maka tidak ada yang tahu bagaimana dahsyatnya balasan yang akan Allah berikan kepada dia. Jadi yang salawat 1 kali dibalas 10 itu untuk keutamaan secara umum. Tapi bagi mereka yang salawat hatinya khusyuk, tawajuh, betul-betul menghadap, maka itu nanti tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Dan ketika seseorang itu begitu sampai level makom betul-betul hadir hatinya bersama Rasulullah, tidak heran ada riwayat yang menyatakan ketika itu dia bersalawat dan salam, dan itu dijawab oleh Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, termasuk cincinnya Rasulullah yang masyhur riwayatnya, yaitu Sayyid Ali bin Alawi Khalil Qasan. Sayyid Ali bin Alawi Khalil Qasan. Beliau itu kalau sudah saking khusyuknya mengucapkan salam dengan Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kalau diulang-ulang sama beliau, saat hatinya betul-betul menghadap itu, nanti langsung mendengar itu. Mendengar jawaban Rasulullah ketika itu mengucapkan balasan, Waalaikumsalam ya Syekh, Waalaikumsalam ya Syekh. Jadi mendengar itu ucapan langsung balasan salam dari Rasulullah. Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini seorang waliullah besar dari Mesir, dia mengatakan, la yasilu ila maqamil akhdi ar Rasulillah wa sima'i sautihi birraddi alaihi salam illa man akhadha kada wa kada maqama min maqamatil awliya. Orang itu tidak akan bisa sampai level langsung mendengar kalam Rasulullah dalam alam sadar kecuali harus melewati fase-fase maqam kualiyah yang tinggi. Jadi tidak sembarangan itu. Tidak sembarangan. Nah, kalau macam kita ya tidak usah terlalu tinggi lah, berhayal ke sana. Ada apa bersalawat aja udah bersyukur itu. Saya pengen dengar langsung suara Nabi. Ini tidak sembarang kata Imam Syarawi. Itu harus dia itu melewati kata maqam bi maqatil awliya, bi maqamatil awliya, harus menembus berbagai macam tingkatan-tingkatan maqam awliya, baru tembus. Salah satu di antara yang masyhur itu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyusun tafsir Jalalain itu, salah satu dari jalan itu, termasuk orang yang sampai ke makam itu. Artinya langsung interaksi dengan Rasulullah dalam alam sadar, bukan dalam mimpi. Kalau mimpi dia mesti wali. Kadang-kadang orang-orang soleh bukan wali bertemu Nabi bisa, bisa. Mungkin karena saking asyiknya baca Syama'il Muhammadiyah. Nanti kata sebagian ada mengatakan kalau ingin bisa membayangkan Nabi Muhammad, baca Syama'il Muhammadiyah punya Imam Tirmizi.
Bagus tuh Bapak Ibu, sekarang sudah ada terjemahannya, biar kita bisa membayangkan tampilan perawakan Nabi Muhammad. Nah, jadi ada namanya Syama'il Muhammadiyah, itu langsung menggambarkan secara detail fisik Rasulullah, kepribadian Rasulullah. Nah, itu alisnya nyambung, kemudian dahinya agak lebar, kemudian kakinya tampaknya seperti apa, kemudian dadanya seperti apa, ada bulu-bulunya di dada sebagai sampai ke pusat. Itu dijelaskan oleh Imam Tirmizi. Dan ada riwayat hadisnya. Setiap malam Nabi mencetak 3 kali oleh kanan, 3 kali oleh kiri. Bagaimana cara Nabi bersiwak, cara Nabi minum, cara Nabi makan, itu komplit di Syama'il Muhammadiyah. Itu termasuk Syama'il terbaik punya Imam Tirmizi. Nah, kalau mimpi Nabi orang saleh di sini. Tapi kalau makom langsung interaksi yang total dalam alam sadar, ini tidak sembarangan. Termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti ini bertemu Nabi itu dalam riwayat yang beliau sampaikan, aku sudah bertemu Rasulullah dalam alam sadar lebih dari 70 kali. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan dalam riwayat itu Imam Jalaluddin As-Suyuti untuk menyeleksi hadis, Anda berarti juga pakar hadis, itu menyeleksi hadis langsung tanya Rasulullah, ya Rasul, ini benar dari Tuhan? Ya, ini bukan. Ini ya, ini bukan. Masya Allah. Jadi menyeleksi hadisnya itu langsung dengan Rasulullah. Karena kesempatan langsung bertemu dalam alam sadar, Nah, termasuk yang tadi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ketika menyampaikan kalau aku bertemu dengan Rasulullah dalam alam sadar, sebagian orang mengingkari. Apalagi kaum sebelah itu paling anti, ingkar sekali itu, ya. Bahwasanya kok bisa bertemu Rasulullah dalam alam sadar. Nah, maka Bapak Ibu, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah untuk hal semacam ini taslim saja. Percaya saja. Karena ada riwayat dalam kitab Tabaqatul Kubra, Imam Sa'rani itu tidak. Aku bertemu dengan Rasulullah, lantas kutanyakan langsung, ya Rasulullah, innan nasa yaqulun, innan nas yukadzibuna bi sihhati ru'yati lak. Orang-orang mendustakan aku. Orang-orang mendustakan aku bertemu melihat Tuhan dalam alam sadar ini. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi beliau itu pun di zaman itu didustakan. Bagi zaman sekarang. Di zaman itu Imam Sa'rani didustakan karena bertemu langsung dengan Rasulullah. Maka Bapak Ibu, di situ dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa sabda Nabi SAW? Man lam yu'min biha aw kadzdzabaka fiha la yamutu illa yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Siapa yang tidak percaya dengan peristiwa itu, kamu bisa bertemu dengan dalam alam sadar atau mendustakan engkau, maka dia kelak bakal suul khotimah. Matinya bisa jadi mati Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau kita ada riwayat juga seperti itu dari kaum sufi, para kekasih Allah, terutama kekasih Allah yang memang sudah masyhur. Mereka ini memang punya makom yang tinggi di sisi Allah. Imam Suyuti, Imam Sya'rani, kemudian siapa lagi? Abul Abbas Al-Bursi, Abul Hasan Asy-Syadzili, pokoknya tokoh-tokoh yang luar biasa yang sudah diakui. Kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu, jangan didustakan. Artinya apa? Kalau mereka mengklaim seperti itu, ya sudah. Kalau benar, maka mereka akan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Kalau dusta juga akan mempertanggungjawabkan. Nah kita ya sudah terima saja, percaya saja, selagi tidak merugikannya. Pokoknya kalau ada pernyataan orang yang di situ mungkin ada kemungkinan dusta, selagi tidak merugikan kita, ya percaya saja. Daripada kita dustakan, takutnya benar. Pasti kita mendustakan kebenaran. Tetapi kalau dia berdusta, kita benarkan, kita tidak bahaya. Yang bahaya dia yang berdusta. Kebohongan itu akan ditimbangkan ke dia sendiri. Kitanya tidak berbahaya, walaupun kita dibohongi. Kita membenarkan kebohongan dia. Nah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mudah mendustakan ungkapan-ungkapan yang semacam ini. Tapi patut sebuah hikayah yang ada hikmah syarat makna. Ukhulifah diperselisihkan di kalangan para ulama. Biman terhadap orang yang dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma khalaqa Allah wa syabha dzalik. Hal yahsul lahu ajrun wahid aw bi'adadi man dzakarah. Jadi kan
Ada orang selawat itu bunyinya seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zim salawatku kepada Nabi Muhammad sejumlah makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Jadi kalau jumlah makhluk Allah yang diciptakan banyak, tidak terhitung, tidak bisa dihitung secara detail. Yang jelas banyak. Satu kali ucap tapi dengan ibarat, dengan ungkapan, ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zim salawatku kepada Nabi sejumlah makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Maka yang dipermasalahkan oleh para ulama, ini apakah dia dapat satu pahala atau dia dapat sejumlah yang dia sebutkan itu, pahala sejumlah banyaknya selawat sebanyak jumlah makhluk itu. Jadi dia tadi belakangnya seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkan rahmat ta'zim salawatku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah banyaknya makhluk yang kau ciptakan. Kan banyak itu. Nah, kalau semacam ini, ungkapan semacam ini atau yang mirip-mirip seperti itu, apakah dia dapat satu pahala selawat saja atau justru dapat pahala sejumlah yang disebutkan? Kalau dia bilang sejumlah makhluk Allah, berarti dapat pahala selawat sejumlah makhluk Allah. Kenapa? Maka dijawab sini. Zahabat Imam Al-Tilmisani, Imam Al-Tilmisani menyebutkan ila annahu bahwasanya yahsulu lahu al-ajru fi 'adadi ma dzukira. Dia dapat pahala sejumlah yang disebutkan, bukan satu pahala. Masya Allah. Maka ini termasuk trik cara untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak mempersulit diri, dengan cara gampang tapi pahalanya luar biasa. Nanti ada hujah beliau, Imam Tilmisani ini ada hujahnya, argumentasi yang menguatkan bahwasanya ungkapan-ungkapan semacam itu dia akan mendapatkan sejumlah yang disebutkan, bukan satu kali diucapkan. Kata apa kata beliau? Wala haraja 'ala fadillah, dan itu tidak susah bagi Allah memberikan pahala sejumlah yang disebutkan itu. Kalau dia berselawat, ya Allah, kirimkan selawat, limpahkan selawat kepada Nabi sebanyak jumlah para makhluk, maka dia dapat pahala berselawat sejumlah makhluk Allah. Kan banyak itu. Kata beliau, ini tidak susah bagi Allah. Nah, Imam Al-Jazari menyebutkan wa yu'adhidu dhalika ma dhakrahu Imam Al-Jazari fil Hisn Al-Hasin an Imam Abi Dawud as-Sahih al-Mustadrak bil Hakim. Ada seorang ulama namanya Imam Jazari. Imam Jazari menyebutkan bahwasanya pendapat Imam Tilmisani itu bisa dibenarkan. Bisa dibenarkan karena ada riwayat dari Imam Daud, Imam Abi Dawud dan Imam Hakim. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui ala Safiyah, Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah ini istri baginda Nabi. Istri baginda Nabi dari 11 istri itu salah satunya Sayyidah Safiyah. Dan ini termasuk istri yang keturunan Yahudi. Jadi kalau yang lain itu rata-rata itu Quraisy, rata-rata Arab. Yang kalau yang ini Safiyah ini Yahudi. Yahudi. Waktu perang Badar dan perang Khaybar itu ditaklukkan oleh baginda Nabi. Khaybar kan orang Yahudi, dikepung, kemudian pimpinannya mati. Nah, pimpinan Khaybar itu punya anak gadis, punya anak perempuan. Punya anak perempuan Sofia, tertangkap jadi tawanan jadi istri Nabi. Jadi darah Yahudi. Sehingga ketika sudah jadi istri Nabi itu karena dia darah Yahudi, itu sering agak dibully, terutama dengan istri-istri yang punya nilai lebih dari segi kecantikan. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, itu. Karena Sayyidah Sofia ini Yahudi, darah Yahudi, orangnya memang terkenal cantik. Nah, karena dia pendatang baru di tengah kehidupan Rasulullah, itu sering dibilang, anak Yahudi, anak Yahudi, kamu Yahudi. Jadi merasa sedih. Maka ketika anak Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah itu ngejek ini anak Yahudi, lapor, kenapa nangis wahai Sofia? Itu Hafsah bilang saya anak Yahudi, padahal saya sudah masuk Islam, saya minder rasanya. Maka Nabi bilang, apa kata Nabi? Kamu tidak usah takut. Nanti kalau dia ngejek lagi, kalau dia bully lagi seperti itu, kamu panas. Apa yang kamu panas? Katakan, benar, saya anak keturunan Yahudi. Yaitu ayah saya seorang nabi, paman saya seorang nabi, suami saya seorang nabi. Ayahmu adalah Harun. Karena Sayyidah Sofia ini nasabnya nyambung ke Nabi Harun. Nabi Harun itu Yahudi, Israel, keturunan Yahuda, keturunan Nabi Yakub, Israel. Nabi Yakub itu namanya Israel. Nah, nurunkan termasuk Nabi Harun. Nabi Harun itu nasabnya ke Yahuda, ke
Nabi Yakub. Maka ayahmu Nabi, pamanmu Musa Nabi, suamimu Muhammad Nabi. Jadi kamu tuh 3 kelebihan pada istri yang lain. Wah, jadi kuat dia mentalnya, dikuatkan Nabi biar tidak merasa minder lagi. Jadi suatu ketika dia ceklah sama yang lain. Anak Yahudi. Langsung beliau balas, ya benar, saya anak Yahudi, yaitu keturunan Nabi, ayah saya Nabi, paman saya Nabi, suami saya Nabi. Ayah saya Harun, paman saya Musa, Nabi juga, suami saya Nabi. Kalau kamu siapa? Kalau kamu kan keturunan Nabi, ya paling mentok Nabi Nuh lah. Kalau Nabi Nuh semuanya kita tahu Nabi Nuh itu. Tapi maksudnya Nabi yang istimewa. Nah ini Sofia. Ketika Nabi masuk kepada Sayyidah Sofia, wa baina yadayha arba'atun dan biduwatin tusabbihullaha bihinna. Di depan Sayyidah Sofia itu ada 4.000 biji kurma. Jadi sebenarnya menggunakan tasbih, ya, yang seperti itu biji tasbih sudah di zaman Rasulullah sudah ada. Nabi tidak ingkari, maka jangan ada statement pengingkaran orang pakai tasbih itu bid'ah. Karena ada orang anggap itu tasbih dan sunnah. Dengan dalil ada Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu biyadihi. Aku melihat Nabi itu bertasbih menggunakan tangannya. Jadi katanya kalau itu sunnah itu Nabi yang pakai tasbih pakai tangan. Jadi dia anggap ingkar akan tasbih, biji tasbih. Padahal ini istri Nabi pakai biji-bijian, cuma dia ikat. Jadi belunggu gitu, banyak itu, 4.000 biji kurma. Digunakan sekadar tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. 4.000 digunakan untuk bertasbih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad sabbahti mundu waqafti ala rasik akthara min hadha." Nabi bersabda, "Qad sabbahtu mundu waqaftu ala rasiki akthara min hadha." Hai Sofia, itu kamu tadi bertasbih sebanyak 4.000 ya, dengan jumlah biji kurma ya. Ketahuilah kata kita Nabi. Ini dalil menguatkan yang pendapat pahala salaman itu sejumlah apa yang disebutkan. Aku sungguh kata baginda Nabi telah bertasbih lebih banyak daripada ini, daripada kau menggunakan 4.000 tasbih itu. Padahal 1 kali ucap saja. Nabi ucapkan 1 kali, tapi lebih banyak kata Nabi pahalanya daripada kau mengucapkan sebanyak 4.000 dengan menggunakan biji tasbih. Alimni, ajarkan kepada aku apa itu kalimatnya ya Rasulullah, kata Sayyidah Sofia. Maka Nabi bersabda, "Quli, ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah, adada ma khalaqallah, sejumlah makhluknya Allah." Di sejumlah makhluknya Allah miliaran itu. Yang sedangkan Sayyidah Sofia hanya 4.000. Sedangkan Nabi mengajarkan subhanallah, adada ma khalaqallah. Nah ini trik orang cerdas ini, beramal dengan cerdas. Dia kelihatannya santai, tapi pahalanya bisa melebihi orang yang kelihatannya banyak. Jadi bisa melampaui dari segi utama. Kalau dalam riwayat ini Sayyidah Sofia. Dalam riwayat yang lain itu istri Nabi namanya Juwairiyah. Kalau Juwairiyah lain lagi. Jadi Nabi bangkit dari sholat subuh ke masjid. Sayyidah Juwairiyah itu dapat tasbih, berzikir. Nabi di masjid sampai waktu duha balik menemui Sayyidah Juwairiyah, didapati Sayyidah Juwairiyah masih bertasbih, berzikir. Maka dia tanya, "Wahai istriku, kamu ini berzikir semenjak saat aku tinggalkan sampai aku balik lagi?" Benar. Jadi lama waktunya itu. Ya, semenjak dari sholat subuh sampai Nabi balik ke duha masih duduk berzikir. Sayyidah Juwairiyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qulti mundzul yaum la wazanatkunna." Aku sudah mengucapkan 1 kalimat saja. 1 kalimat yang diucapkan sebanyak 3 kali. Ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat sebanyak 3 kali diucapkan, itu bisa mengalahkan zikirku yang tadi dari mulai subuh sampai duha. Banyak lalu jadi dibaca. Ada 4 kalimat ini bisa dibaca Bapak Ibu. Makanya sebagian mengatakan ini seutama-utamanya tasbih yang paling dahsyat. Ganjarannya luar biasa. Istilahnya kalau kemarin itu alhamdulillah, pimpinannya kan alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini paling topnya alhamdulillah.
Zikir alhamdulillah paling tinggi itu adalah yang tadi. Kalau istighfar, pimpinannya Sayyidul Istighfar. Ayo. Tapi kalau tasbih ini di pimpinan tasbih, dia 4 kalimat. Apa itu yang diucapkan Rasulullah? Kata Rasulullah, aku mengucapkannya sebanyak 3 kali, sudah bisa mengungguli beratnya timbangan pahalanya melebihi yang kau ucapkan semenjak dari subuh sampai aku balik waktu duha. Apa itu? Pertama, Subhanallahi wa bihamdihi, 1. Adada khalqi wa ridha nafsi, 3. Kemudian wa bidada kalimati, 4. Itu dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi. 3 kali itu diucapkan, itu sudah bisa mengatakan orang yang duduk dari subuh sampai duha. Tapi diucapkan di mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang tadi kalimat yang 3 kali diucapkan dalam 4 bentuk itu, 4 kalimat dibaca 3 kali. Itu kalau ditimbang oleh Nabi lawazanatun, akan lebih berat timbangannya daripada yang kamu baca hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah yang berjam-jam kamu duduk di situ. Nah, inilah dasar menunjukkan kalau kita selawat itu juga. Kalau ada ungkapan selawat dengan bahasa seperti itu, maka pahalanya pun dapat sesuai apa yang kita ungkapkan. Karena subhanallah wa bihamdihi tadi kalimatnya ini artinya adada khalqi. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan Maha terpujinya Allah dengan segala pujiannya. Adada khalqi, aku memuji Allah dan bertasbih memuji Allah. Adada khalqi, sebanyak ciptaan Allah. Semuanya, mulai dari aras sampai yang paling kecil sampai yang paling besar, yang tidak nampak, yang nampak, sejumlah itu aku bertasbih. Waridha nafsi, aku juga bertasbih memuji Allah sejumlah ridhonya Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan itu tidak terbatas. Kemudian wazinata arsy, aku bertasbih memuji Allah seberat arasnya Allah. Wazinata arsy, seberatnya aras. Kalau masih rendah masih bisa lah di kilo-kilo lagi, diperkirakan beratnya berapa. Kalau aras siapa memperkirakan beratnya seperti apa? Maksudnya itu tidak terbatas beratnya itu. Maka aku bertasbih memuji Allah seberatnya arasnya Allah. Wa bidada kalimati, sebanyak kalimatnya Allah. Baik itu dalam Lauhul Mahfuz, baik dalam kitab-kitab yang diturunkan, dan sejumlah makhluk-makhluk yang ada. Nah, jadi dia akan mendapatkan pahala seukuran yang diucapkan dia. Kita selawat itu juga begitu. Kita selawat begitu juga. Kalau kita mengucapkan selawat dengan bentuk kalimat yang tadi itu, kita akan mendapatkan sebanyak apa yang kita ucapkan. Contoh juga ada yang diamalkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu beliau mengamalkan zikir, penutup zikir. Kata beliau, 1 kali ucap zikir ini itu sebanding dengan 72.000 tahlil biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 72.000. Yang tadi baru 1 kali sama itu. Biasanya itu kalau dibaca, kalau selesai zikir yang beliau amalkan sebanyak 4 kali selepas salat fardu. Nih beliau mengajarkan. Yang mana beliau ambil dari Tariqah Syadziliyah, Abul Hasan Asy-Syadzili. Yaitu la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali selepas salat fardu. Ya. Kenapa bisa 1 tahlil ini sebanding dengan 72.000 tahlil yang biasa la ilaha illallah la ilaha illallah? Karena artinya begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak setiap kali kedipan mata. Kemudian wa nafasin, dan sebanyak hembusan nafas. Ternyata diteliti oleh para ulama, kedipan mata manusia normal itu sebanyak, yaitu 24.000. Jadi kedipan mata tadi normalnya secara umum itu 24.000 kedipan setiap hari. Sedangkan nafas kita itu sebanyak 48.000.
Jadi 24 tambah 48 itu 72. Nah, sedangkan tadi beliau menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak kedipan mata dan setiap hembusan nafas. Ada dalam wasi'ahu ilmullah, bahkan sejumlah banyaknya apa-apa yang diliputi oleh ilmu Allah. Kalau dari ilmu Allah mana? Ada batasnya lagi, jumlahnya berapa banyak. Nah, itu. Jadi kalau orang mengucapkan itu, dia sudah dia dapatkan pahala itu. Pahala sejumlah yang diucapkan itu. Maka kita kalau ada kalimat-kalimat seperti itu bagus dijaga, karena itu amalan yang ringkas, yang tidak ribet, yang tidak susah, tapi mendatangkan pahala yang sangat besar dan sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup tasbih kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi wa ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.